Kalau lu suka ngelihat orang itu post-post MetaTrader mereka cuannya gede ya, lu harus verify dulu itu satu MT4 mereka atau punya bukan orang gitu. Balik lagi ke Insight Market episode 5. Hari ini gue nggak sendiri, hari ini gue bareng Bro Adrian. Halo Ko. Halo Calvin. Hai. Kita ketemu nih di sini. Iya. Nah, tapi fun fact ya, kita tuh sebenarnya dulu satu SMA kok ya. Betul, satu sekolah. Satu SMA ya. di Sang Timur Tomang. Dan waktu itu dia kakak kelas gue di Sang Timur, dan hari ini Doi udah banyak lah ngomongin soal investasi, ngomongin soal P2P juga, ngomongin soal robot trading juga ya, gitu ya. Nah, hari ini pas banget gue sama dia mau ngomongin soal robot trading. Kok gue langsung mau nanya nih, robot trading itu apa sih menurut lo? Ya, robot trading itu kan sebenarnya kalau kita ngomong pada hakikatnya ya, hakikat lagi, dia kan diciptakan sebagai bagian dari psikologi dan risk management untuk seorang trader ya gitu. Benar. Pada dasarnya itu ya sama aja kayak seorang technical analysis trader, gue bilang mirip sama lu gitu. Dia sudah punya acuan sendiri, beli di mana, jual di berapa, lalu mau potong rugi atau stop loss di mana itu dia sudah eksekusi secara otomatis ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak trader manusia. Cuma bedanya kalau kita ngomong trader manusia kan kita punya psychological weakness gitu ya. Kadang-kadang kita, aduh sayang nih kalau begini gut loss-nya terlalu dalam, atau aduh gue kayaknya percaya nih masih bisa membal gitu, sehingga itu membuat decision making kita kadang-kadang kurang tepat, berantakan gitu. Nah, robot trading itu kan tidak memiliki pertimbangan seperti itu. Dia pokoknya bekerja berdasarkan rules dia aja gitu. Jadi basically ya itu hanya bentuk automation aja menurut gua gitu. Jadi sebenarnya trading base-nya tuh dari human, tapi nanti dibikin automatic gitu ya? Iya, betul. Dari sistem itu? Iya, betul. Nah, sistem itu seperti apa sih kok? Maksudnya dalam arti itu kayak, let's say kalau gua kan misalkan trading di pakai technical gitu ya, itu kan pakai moving average, pakai stochastic, pakai RSI gitu kan, banyak metodenya tuh. Kalau robot trading tuh pakai apa sih? Robot trading sih sebenarnya kalau kita lihat cabang besarnya itu sebenarnya terbagi dua, copy trade sama algo trade. Nah, algo trade sendiri itu ya sebenarnya tergantung si pencipta botnya. Sama lah kayak lo gitu. Ada yang pencipta algo trade ini cuma berbasis sama naked chart trading doang gitu ya. Dia baca trend doang, breakout di berapa dia beli. Lalu kalau misalnya patternnya doji atau hammer dia tiba-tiba beli gitu. Itu untuk algo trading seperti itu. Jadi algo trading itu juga terpecah-pecah berdasarkan si pencipta botnya mau pakai rumus apa. Nah, untuk copy trade sendiri pada dasarnya ya sebenarnya paling sederhana, dan itu bahkan ada yang berargumen dia bukan bagian dari robot trading. Ya, tapi for the sake of simplicity banyak yang menyamakan lah gitu. Nah, copy trade itu kita cuma tinggal pilih rujukannya, kita mau ngopi siapa, misalnya gua ngopi lu, ya udah lu mau trading pakai jurus apapun, lu mau bikin margin call atau misalnya mau bikin gerakan-gerakan yang aneh-aneh, ya pokoknya gua ngikut lu, jiplak aja gitu. Jadi basically sih hanya dua itu doang jenis robot trading. Copy trade sama algo trade tadi. Yes, betul. Nah, tapi kalau kita sekarang kan banyak skema gara-gara mungkin dulu ya, kalau gue boleh sebut tuh ada namanya MIA, ada GCG gitu. Robot trading tapi dibungkusnya dengan skema MLM gitu, multi level marketing gitu. Nah, sekarang kan lagi naik juga nih ya di tahun 2020 kan, gara-gara Covid, gara-gara mungkin orang tuh banyak waktu juga. Mereka tuh kayak pengen mempercepat kekayaan ya. Bener nggak? Bisnis babi ngepet. Babi ngepet, bener. Dan robot trading naik nih gitu. Udah banyak sekarang company-nya gitu. Nah, yang lo tahu sekarang dengan yang di tahun 2020-2021 ini, skemanya robot trading itu diperbarui atau gimana sih? Ya memang kalau kita ngelihat zaman 5 tahun lalu atau mungkin 10 tahun lalu, sebenarnya robot trading itu udah ada yang menciptakannya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan bahkan gua pun juga dulu sempat menciptakan robot trading ya, arbitrage gitu ya. Ya, gua bayar orang lah gitu yang lebih pintar. Jadi gua waktu itu beli BTC di Kraken, gua jual di Indodax gitu. Gua ngambil untung dari spread USD IDR sama selisih BTC di dua exchanger tersebut gitu. It works, cuma akhirnya ketika BTC downtrend akhirnya gua matiin lah botnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru bagi gua maupun beberapa orang lain gitu. Trader-trader juga ini bukan sesuatu yang baru gitu. Cuma bagi orang awam yang memang mereka tidak pernah trading, lalu tiba-tiba lumayan terpengaruh sama Covid lah, bisnisnya slow down, lalu amit-amit kena PHK. Robot forex ini bukan robot forex lah, robot trading, karena kita bicara trading kan ada banyak ada di kripto, ada di forex ya. Robot trading ini seperti menjadi angin surga gitu ya. Angin surga yang bisnis babi ngepet tadi gitu ya, melipat gandakan kekayaan secara cepat. Apalagi
penawaran robot trading ini dibungkus dengan skema MLM yang dalam tanda kutip lu modal kecil pun itu tiba-tiba bisa melipat gandakan, bukan dari keuntungan trade profitnya aja, tapi juga dari ngajak orang gitu. Sebenarnya mirip dengan bisnis referral yang gue jalankan di peer-to-peer lending gitu ya, yang gue ngajakin orang, gue dapat komisi. Cuma di robot forex ini, robot trading ini jauh lebih besar gitu. Sehingga ya wajar aja orang-orang yang dalam tanda kutip finansial lalu terganggu nih gara-gara pandemi, itu tertarik untuk gabung. Ini bahkan ada yang uang bisnisnya itu dimasukkan ke sini semua gitu. Ada yang curhat ke gua juga gitu, dia kesulitan bayar karyawan, lalu karena ikutan robot trading seperti ini jadi tidak harus melakukan pemecatan gitu, which is not necessarily a bad thing gitu ya. Cuma memang yang gua cukup sayangkan, kehadiran robot-robot ini merubah persepsi risiko orang awam. Kalau kita ya belajar dari CFP atau CFA, kita tahu bahwa deposito is low risk, saham is high risk. 14% per tahun dari indeks saham itu hitungannya high risk gitu ya. Dengan kehadiran robot forex ini, 14% per tahun itu dibilang low risk. Jadi kalau gue kasih peer-to-peer lending nih, ada peer-to-peer lending 12% annually. Mereka bilang apa ini? Gak berasa gitu. Robot trading gue 1% per hari, dia bilang ya, gitu. Benar. Jadi itu yang cukup gua kaget dan sayangkan bahwa suddenly everyone becomes an expert trader meskipun mereka nggak bisa baca technical analysis, mereka bilang they call themselves a trader, expert trader, gitu. Menarik nih, karena yang tadi lu bilang kan dengan gara-gara yang kondisi COVID dan sebagainya, orang-orang tuh jadi kayak mau cepet kaya dan sebagainya kan, dan dia itu expect, let's say sehari 1%, yang anggap roughly berarti sebulan tuh ya 15-20% gitu ya. 15-20%. Berarti kan itu kan gede banget kan. Benar. Nah, kan OJK bukannya dia tuh ada bikin boundaries gitu ya, kalau misalkan nggak boleh nih lebih dari segini untuk ngasih return ke nasabah atau ke klien kayak gitu. Even kayak lu fund manager pun atau misalkan lu let's say P2P pun itu kan nggak ada di regulasi juga kan. Nggak boleh lebih dari segini gitu. Apakah di robot trading ini dibikin seperti itu juga? Mungkin gue klarifikasi ya, aturan OJK itu tidak untuk yang lu tadi bilang untuk di batas-batas itu sebenarnya terkait dengan kode etis untuk penawaran produk investasi ke nasabah. Itu yang dimana kita kalau ngisi form asuransi atau mau beli reksadana itu kita ada risk assessment dan penawaran produk investasi diharapkan tidak melebihi profil risiko yang nasabah isi di kuesioner tersebut gitu. Tapi OJK sendiri tidak melarang return maksimal ditawarkan itu berapa persen gitu. Yang nggak boleh itu menawarkan janji yang terlalu. Iya, janji misalnya pasti nih bro setahun 100% itu nggak boleh ya menjanjikan seperti itu. Nah robot forex ini sendiri ya kalau kita ngomong regulation itu cukup tricky dan cukup berada di zona abu-abu karena gini. Karena gini seperti yang lu mungkin tahu juga sebagai trader, broker forex gitu maupun sekarang cryptocurrency itu berada di ranahnya Bapeti. Satu itu bukan OJK. Dan robot trading ini semenjak dahulu itu kategorinya adalah fasilitas, dia bukan produk investasi gitu. Sehingga dia tidak ada kepentingannya dengan OJK karena OJK itu mengawasi penawaran produk investasi, sedangkan robot forex ini seperti yang tadi kita bahas hakikatnya, dia hanya fasilitas untuk membantu tools fasilitas untuk membantu si trader. Mirip lah dengan aplikasi-aplikasi di luar sana yang kayak ngebantu kita manajemen keuangan atau tracking harga saham, sebenarnya hitungannya seperti itu gitu. Jadi dia perlu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan bahkan BEI setelah kita tahu robot trading itu di saham maupun di kripto itu sudah lama ada ya. BEI itu juga baru mengeluarkan press release beberapa hari lalu bahwa mereka mau menggodok aturan yang memperbolehkan trading seperti itu asal tidak merugikan orang lain melalui manipulasi harga gitu. Jadi ya itu apa ya, menurut gue itu regulator telat nyadarnya bahwa ada hal-hal seperti ini gitu. Dan kosan pribadi gue juga nih, analisa pribadi gue, ada masalah nih ketika nanti nih robot mau diregulasi gitu ya. Oke lah, anggap Bapeti yang akan meregulasi. Dia berarti mewajibkan penggunaan robot forex ini hanya di broker-broker yang sudah approve ya, sudah didaftar Bapeti gitu. Sedangkan kalau kita lihat sekarang nih, dari semua robot-robot trading mau di forex mau di kripto, rata-rata pakainya itu yang bukan rata-rata yang gua tahu sih, nggak tahu ya kalau ada yang nggak gua tahu, itu semua pakainya di broker-broker yang unregulated. Jangankan boro-boro regulated di Indonesia. Di luar. Kadang-kadang di luar pun dari 10 robot mungkin cuma satu yang dia punya regulation di satu negara gitu. Jadi
kebanyakan memang apa ya, brokernya abal-abal lah menurut gua kayak gitu. Iya. Berarti, nah ini pertanyaan gue selanjutnya nih kok. Jadi kayak lebih, berarti kalau kita ngomongin brokernya aja nggak sesuai dengan regulasi ataupun kita nggak trusted gimana kita mau mempercayakan anggapannya portfolio kita berapa persen ke sana gitu. Karena ini kan masih di area abu-abu kan, dan orang tuh kayak mungkin di sini harusnya lebih jauh high risk sih menurut gua. Betul. Gitu. Karena di saham kan regulasi jelas. Asetnya juga kelihatan, kita pegang paper ada underlying-nya. Betul, ada asetnya. Dan di sini tuh nggak ada nih, tapi bisa kasih returnnya itu wah banget gitu. Gue sempet kepanggil juga jiwa gue kan, jiwa cuan gue sempet kepanggil. Cuman gue ada pikirnya resikonya besar juga nih gitu. Nah kalau lu dari lu sendiri, lu tuh udah pernah nyobain atau ada invest di robot gak? Iya, gue pakai beberapa robot lah. Ada 6, dulu 7, sekarang 6 lah. Ya. Oke. Ya. Wow. Gue mungkin bisa bilang gini, gue mungkin bisa ngutip guru lo yang gue tidak sebut namanya. Dia waktu itu sempat di interview media. Sebenarnya omongan dia itu menurut gue sangat tepat. Just because a broker is not regulated ya, doesn't mean itu scam. Bisa aja memang broker kecil yang memang belum sempat ngurus regulasi atau nggak punya modal buat regulasi. Karena kan untuk regulated itu kita harus deposit security lumayan besar kan, gitu untuk melindungi dana user trader kita kan gitu. Jadi satu itu dijadikan senjata-senjata para penjual MLM seperti gua gitu untuk bilang bahwa ya ini nggak regulated tapi bukan berarti illegal. Gitu. Itu satu. Kedua, memang secara legalitas ini agak unik kalau kita ngomong robot tradingnya dikemas MLM ya. Dia ini biasanya ada beberapa company gitu. Jadi lu misalnya mau gabung robot trading ini, itu prosesnya nggak cuma register di satu app atau di satu website and then that's it. Biasanya ada 2 situs. Satu itu situs MLM-nya, dalam arti seperti perusahaan penjualan langsungnya ya. Kedua itu kita register di brokernya. Inilah yang mempersulit proses regulasi ya. Yang untuk proses perusahaan MLM-nya itu sebenarnya izinnya lengkap di Indonesia ya. Biasa mereka terdaftar perusahaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, APLI. Lalu mereka juga punya SIUP, TDP segala macam lah. Lu mau samperin kantor pun juga ada gitu, ada. Dan keren kantornya keren. Ada yang parkiran Lamborghini lah, ada yang berapa tahun bikin gedung sendiri ya. Jadi di situ nggak masalah gitu. Nah, lu mau gabung trading auto seperti ini, lu itu biasanya ada membership fee atau beli produk digital lah, digital atau produk kesehatan gitu. Jadi lu bayar ke situ. Nah, robotnya ini diiming-imingi sebagai suatu bonus gratis. Jadi ini satu sebenarnya tidak melanggar ketentuan penjualan langsung gitu ya. Dan memang di situ tidak ada kontrak penawaran investasi gitu. Jadi ketika nasabah dirugikan atau otoritas mau nge-crackdown, ya memang itu perusahaan yang MLM-nya itu nggak bisa diapa-apain. Tidak ada bukti bahwa itu merupakan bentuk penawaran investasi atau transfer dana, karena ya dana yang kita transfer ke dia itu ada kembaliannya dalam bentuk produk digital atau dalam bentuk produk kesehatan atau membership segala macam gitu ya. Nah, baru dari situ kita diarahkan untuk daftar broker yang sometimes regulated, sometimes nggak regulated gitu ya. Nah, kita juga setor dana itu ke brokernya direct ya, either itu melalui exchanger perseorangan, exchanger perusahaan atau langsung ke USDT wallet, ada yang menerima USDT wallet gitu ya. Kita juga transfer direct, itu diterima. Nah, baru dari sini ke sini biasanya dikirimkan kode voucher atau kode bot yang diaktifkan di brokernya gitu. Jadi ini memang tricky gitu. Ini ada plus minus menurut gue ya. Plusnya itu ya memang buat plusnya ya adalah maksudnya basis penjualan robotnya itu ada dalam bentuk penjualan langsung, izin penjualan langsung. Cuma negatifnya ya ketika one day, anggaplah gue nggak usah nyebut orang lain, anggaplah gue ketika nanti dana gue tiba-tiba margin call atau ini broker tiba-tiba tutup nggak jelas, maintenance nggak bisa tarik dana, gue mau nuntut siapa? Ya. Kalau gue datengin si perusahaan MLM-nya, dia bilang, lu kontraknya mana nih? Gue nggak janjiin lu apa-apa bro ya. Kan lu kasih duit ke gue udah kasih e-book nih, gue udah kasih minuman kesehatan nih ya. Jadi gue harus tanggung jawab apa gitu kan? Gitu. Nah kalau gue mau samperin brokernya, gue lihat alamatnya di mana? Di Saint Grenadines bro. Itu negara apa dan gue gimana cara ke situnya ya? Iya, gue harus ke sana, harus sewa lawyer dan alamatnya pun kebanyakan virtual office gitu ya. Bahkan dari penelitian gua, kebanyakan broker dari
trading otomatis ini punya alamat yang sama gitu ya. Alamat yang sama ya, anggaplah kayak studio ini dijadikan alamat mailing oleh beberapa broker. Semuanya sama gitu. Jadi ini memang jujur aja bentuk kewaspadaan buat gua gitu ya. Dan ini yang gua kaget, banyak juga yang join tidak paham atas risiko ini. Bener. Wow, gue langsung kaget banget sih karena even kalau gue pribadi gue trading gitu ya. Gue trading pun kan gue beberapa broker udah gue cobain lah gitu. Sampai sekarang pun gue nggak sampai 100% juga percaya sama broker sih. Karena ya broker, apalagi broker forex sama future itu banyak beberapa memang kategori-kategori yang mereka tuh di gray area. Bisa main di dua arah gitu. Tapi tadi gue cukup penasaran sama portfolio lu yang bilang 6 gitu kok. Di robot trading nih. Nah, gue pengen tahu dong lu berapa persen sih lu spare-nya gitu ya dari total portfolio lu untuk di robot trading nih. Karena kan kebanyakan mungkin yang nonton juga, gue pun juga pengen tahu kalau misalnya kita pengen coba-coba, let's say dia coba-coba deh iseng-iseng gitu kan. Berapa persen sih dari portfolio kita tuh yang masukin ke robot trading ini gitu? Ya ini sih sebenarnya balik ke risk management ya. Gue sering banget nerima pertanyaan seperti ini, bukan cuma untuk robot trading, untuk peer-to-peer lending pun juga seperti itu. Dan gue sebenarnya gue agak hesitate jawabnya karena takutnya jawaban gue tuh dijadikan patokan semua orang gitu ya. Jadi gue harus disclaimer dulu, apapun yang gue katakan itu belum tentu cocok buat mereka yang denger ya, belum tentu cocok buat kalian yang denger. Gue di bot forex itu no more than 15%. 15% overall aset yang gue punya ya gitu. Sebelumnya kalau lu tanya gue sebulan atau 2 bulan lalu bahkan 10%. Ini gue berani nambah lagi karena gue ketemu ada yang lumayan bikin gue confident lah. Jadi gue nambah sekitar 5% di situ ya. Dan jumlah ini mungkin kalau yang nonton ini udah main robot forex mungkin diketawain bro. Mungkin dia bilang gue aja naro 90% cash gue dan itu gue nggak kaget. Karena ini kan MLM gue punya upline ya, orang yang ngajak gue gitu. Gue kalau ngobrol sama upline gue, dia memang seperti itu. Asetnya reksadana dicairin, peer to peer tidak dianggap, saham juga nggak dianggap, pokoknya semua di all in di sini ya. Ya gue bilang nggak bisa bilang salah juga. Itu risk manajemennya memang beda-beda. Bisa jadi dia memang sudah riset lalu percaya total dimasukin di situ. Sama aja lah kayak kita lihat orang 10 tahun lalu dia betting on Bitcoin. Dulu semua orang bilang goblok kan. Ya. Terus dia mungkin sekarang udah beli berapa rumah gitu kan. Udah banyak kasus seperti itu. Jadi ya gue nggak bisa bilang salah juga orang yang invest 90% dana aja di trading robot seperti ini ya mungkin benar. Cuma kalau buat gue pribadi 15% lah. Mungkin gue increase mungkin 20% tapi no more than that. Udah gue komitmen untuk stop sih. Gitu. Berarti maksimal ya let's say kita ngomong kalau lu sendiri kan berarti 20% gitu ya. Berarti mungkin gua pun dan penonton yang denger ya kita bisa risk management juga lah. Bisa tahu resiko kita tuh di berapa gitu. Nah, gua mau nanya lagi nih. Jadi nextnya tuh kalau kita ngomong robot trading tadi kan belum sempet nyinggung robot tradingnya di crypto. Ya kan sekarang lagi rame juga nih robot trading crypto gitu kan. Nah, apakah ini different robot trading lagi di forex dan di future ataukah sama juga gitu? Skemanya gitu. Robot trading crypto ini juga gue udah coba kebetulan dua ya. Gitu. Satu memang dia main di exchanger atau marketplace yang lumayan terkenal lah. Yang depannya B itu ya, depannya B itu. Kalau itu sih lumayan terpercaya lah karena memang dana kita storasi ke B itu kita set algonya sendiri. Kita atur stop loss kita sendiri, martingale berapa persen itu kita bisa atur semua gitu ya. Meskipun kita bisa ngopi algo orang juga bisa ngopi algo kita. Tapi itu tetap dibungkus MLM. Jadi kalau kita ajak orang kita dapat persenan, lalu kalau orang copy sinyal kita juga dapat persenan gitu. Tapi perlu diingat ketika dia main di B itu dia mainnya hanya di spot. Ya, dia tidak bisa shorting, berarti kita hanya bisa betting untuk naik doang. Gitu ya. Kalau dia turun martingale, jadi tetap aja ada risiko. Martingale itu apa sih maksudnya? Martingale itu average down lah ya, harusnya lu average down ya. Jadi itu strategi trading di mana kalau orang tua suka nyebutnya nangkep pisau jatuh ya. Jadi turun lagi beli 2 kali lipat, turun lagi beli 2 kali lipat lagi, pokoknya sampai nunggu naik gitu ya. Tapi ada juga robot trading crypto yang gua coba yang dia mainnya di futures. Ya, di futures dan ini
jujur aja exchangernya tidak seterkenal si B gitu ya. Nggak mungkin lu nggak pernah dengar gitu ya. Nah ini memang secara kita lihat secara cuan jauh lebih tinggi lah. Orang dia turun dia bisa shorting gitu kan. Bisa dua arah. Cuma ya itu sekali lagi berbeda dengan tadi robot trading pertama yang gue sebutin, kita bisa set algo sendiri, kita bisa tembak dananya ke exchanger langsung. Di sini lebih nggak fleksibel, kita nggak bisa lihat dia cara kerjanya itu berdasarkan apa gitu. Itu sih, tapi memang semakin lama kayaknya makin nambah lagi nih, maksudnya buat trading menjamur gitu tapi yang mengarah ke kripto juga jadi lebih banyak lagi. Kemarin gua dapat penawaran lagi nih robot trading kripto, namanya kayak boyband Korea bro. Serius, namanya boyband Korea yang kemarin di endorse McDonald itu. Ya, jadi lu boleh Google tuh ya. Ya itu juga gue belum riset lagi gitu dari kredibilitasnya seperti apa, jadi gue belum join gitu. Berarti kalau misalkan let's say gue ataupun penonton yang pengen nyoba nih robot trading, apa sih hal-hal yang perlu kita perhatiin despite of tadi yang kita omongin tuh? Ya kan udah banyak beberapa, mungkin dari brokernya, dari perusahaannya juga gitu kan, dari tipe trading, tipe apa robotnya apa, seperti apa, copy atau algo. Nah, yang apa sih yang perlu diperhatiin lagi selain itu? Sebenarnya cukup banyak. Yang pertama harus diperhatiin itu adalah biaya daftar atau biaya robot, gitu ya. Biaya daftar, biaya robot. Jadi kalau misalnya kita ngomong robot trading tradisional, kita beli lalu udah selesai ya robot itu udah bisa kita pakai. Kalau robot trading yang dibungkus MLM itu selain biaya pembelian robot atau biaya daftar, gue lebih sukanya sih nyebutnya biaya daftar ya. Biaya daftar karena robotnya nggak kelihatan wujudnya kayak apa, jadi gue bilangnya biaya daftar gitu. Benar. Selain biaya daftar ada juga profit sharing bro. Jadi misalnya gue udah pakai robot lu nih, gue untung hari ini $10, biasa ada profit sharing yang paling tinggi itu 50%. Jadi $5 gue balikin ke lu. Gue cuma terima bersih $5 doang gitu ya. Nah, ini yang perlu lu semua teman-teman yang nonton itu pahamin. Ketika lu diminta biaya daftar 20% dari modal trading lu, ya, dan itu profit sharingnya 50-50, lu harus hitung baik-baik BEP-nya. Karena biasanya ketika orang ngajak lu, dia kasih lu tabel profit nih, lu lihat profitnya sehari 1%. Itu gross, itu before ada profit sharing gitu ya. Jadi kalau lu buat ngebalikin modal tradingnya, biaya robotnya aja dengan profit sharing 50-50, lalu estimasi profit setinggi-tingginya sebulan 15%, lu butuh 3-6 bulan hanya untuk ngebalikin biaya daftar lu doang. Apalagi kalau lu ibaratnya, kalau gue suka denger gini, orang bilang, ya udah gue mau running on profit aja, jadi kalaupun dia tutup, kan gue cuma profit gue hilang, modal gue hilang. Nah untuk running on profit itu nggak segampang itu bisa hitungan 1 sampai 1,5 tahun gitu. Karena tadi ada profit sharing dan biaya yang lu hilangkan, yang ibaratnya kalau asuransi itu biaya akuisisi yang hangus di depan. Jadi itu perlu diperhitungkan baik-baik, penawaran itu tidak seindah yang dibayangkan. Yang kedua, kalau lu suka ngelihat orang itu post-post meta trader mereka cuannya gede ya, lu harus verify dulu itu satu MT4 mereka punya atau punya bukan orang gitu, atau cuma numpang screenshot leader-leadernya. Lu harus ketemu langsung orangnya, minta dia buka MT4 yang atas nama dia. Itu kedua ya. Dan juga kebanyakan hasil dari MT4 itu lu harus bedain antara profit and deposit. Jadi kalau robot trading yang dibungkus MLM itu, ada yang memang mengkreditkan komisi profit sharing itu dalam bentuk deposit MT4 gitu ya. Jadi misal lu join di bawah gua nih bro, dari profit sharing yang tadi gua bilang 50-50 itu sebagian masuk ke kantong gua lah. Sebagian masuk ke kantong gua, sebagian lari ke atas gua sampai ke perusahaannya gitu. Nah, itu biasa dikreditkan ke MT4 dalam bentuk deposit gitu. Jadi kalau lu lihat profitnya kecil tapi depositnya gede, most likely itu orang untung gede bukan dari robot tradingnya, tapi dari jualan gitu, dari makan anak-anaknya seperti itu gitu. Jadi itulah maksudnya itu tetap menarik, returnnya tetap menarik kalau kita bandingin sama peer-to-peer lending. Cuma kebanyakan orang yang pamer cuan besar lalu bisa beli mobil dari beli HP itu kebanyakan karena MLM-nya, bukan karena robotnya sehebat itu. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong, let's say ngomong robotnya itu ya memang segitu ya, kayak maksudnya dalam arti emang udah ditakarin sebulan tuh ya range-nya segitu-segitu aja. Betul. Mereka sih memang rata-rata robot yang gue pakai punya target profit 1% per hari dengan batas loss maksimal 5% per hari. Gak semua seperti ini, tapi rata-rata seperti ini. Jadi kalau udah 5% loss mereka stop trading. Tapi kalau misal udah kena 0,86 biasanya mereka udah stop lah gitu ya. Jadi kalau gue punya rekapnya daftar profit tiap robot, memang rata-rata itu berkisarnya on average hanya di 10 sampai 12% per bulan. Tapi itu gross.
before profit sharing ya. Okay. Jadi kalau lu masuk ke dana minimal 50%, anggaplah 5% per bulan gitu. Cuma memang ada robot-robot yang menurut gua agak cowboy, agak gila nah. Gue nggak usah sebut namanya lah, itu memamerkan profit 34% per bulan ya. Cuma memang gue bilang prinsip high risk high return masih berlaku di sini. Kalau kita lihat maksimum drawdown dia per hari memang bisa minus 24%. Jadi sepertinya strateginya cowboy lah gitu ya. Rada cukup berbahaya lah kalau buat orang awam atau orang baru gitu ya. Dan gue juga lupa bilang tadi waktu di awal yang lu nanya cara kerja robot gimana ya. Selain mereka punya rumus teknikal masing-masing, nggak semua robot juga multiple entry. Ada yang single entry gitu. Ada yang single entry kalah stop, single entry menang stop gitu. Oke. Berarti macam-macam ya beda itu ya tipe-tipenya. Macam-macam betul. Jadi, itu mesti memang kita mesti tahu benar-benar sampai di dalamnya juga. Seharusnya gitu, tapi kan kenyataannya ikut-ikut robot trading ini itu kan orang-orang yang kepancing, tidak mengerti trading, lalu cuma lihat profit, asal ikut pamer profit, mereka nyebut diri mereka trader gitu. Beda sama lu dan gue yang memang kita ngerti dasar trading lah, dasar trading gitu sehingga tahu nih robot basis kerja seperti apa gitu. Betul. Nah, gue pengen flashback dikit nih. Lu tuh sebenarnya lu sebagai apa sih, Adrian? Lu tuh sebagai apa sih dikenalnya gitu sekarang ini? Kita intermezzo sedikit deh. Ya apa ya? Gue juga bingung. Itu pertanyaan lebih tepat yang gue tau kan dari awal kan lu ngomongin soal P2P kalau nggak salah ya. Lu kan review gitu ya. Dan sekarang kok jadi lu ada reviewnya ke robot trading, ada yang bikin review investasi juga ya. Gue nggak tahu juga. Lu dikenalnya sebagai apa sih? Iya itu sih. Atau financial influencer kah gitu itu juga gue nggak pernah mengklaim diri gue sebagai suatu title tertentu ya, tapi orang-orang ya bilang gue sekarang sebagai financial blogger gitu. Financial blogger. Dan gue nggak tahu juga ada stigma bahwa gue ini dikaitkan dengan P2P lending Indonesia gitu ya. Sebenarnya gue lumayan flattered dengan title itu, cuma gue juga perlu tegaskan gue tuh tidak pernah ada maksud menjadi toko P2P Indonesia gitu. Gue zaman itu dan zaman sekarang pun gue hanya berusaha menjadi orang yang try new things before others do, gitu ya. Jadi zaman dulu belum ada blogger, belum ada influencer yang mengakui P2P, gue udah coba duluan. Dulu P2P itu belum diregulasi OJK. OJK juga masih godok aturan, baru zaman pertama kali gue coba. Nah sama, di robot trading sekarang pun gue seperti itu. Sebelum regulated pun, gue sudah berani mencoba. Gitu ya. Gue menjadi early mover supaya orang bisa belajar dari pengalaman gua. Kira-kira sih seperti itu. Pada prinsipnya gua hanya berani mencoba sesuatu yang baru aja gitu. Guys, mau nanya dong, kalau mau ikut robot trading itu modalnya berarti berapa sih? Tergantung merek robotnya punya minimum deposit yang berbeda-beda. Yang paling rendah itu 100 USD udah bisa main. Jadi tinggal dikonversi aja ya ke rupiah itu berapa. Cuma perlu diingat ada juga biaya robot yang perlu dibayar. Biasanya biaya robotnya itu atau biaya daftar 100 USD juga. Jadi roughly minimal 200 USD lah untuk kita mulai pakai robot trading. Kalau yang sistemnya MLM ya, kalau yang sistemnya beli putus sih, kayaknya robot trading 100.000 juga udah ada dan modalnya terserah gitu. Terus kalau misalnya udah cuannya tuh bisa dibuat beli robot lagi nggak? Ini pertanyaan menarik. Tadi gue juga lupa sampein, untuk robot-robot trading yang dibungkus MLM ini sebenarnya ada kapasitas trading bro. Jadi misal kita beli paket yang murah yang cuma 500 USD lalu bayar robotnya 100 USD, ya udah cuan kita mentok di situ. Kita meskipun dapat cuan $100, itu yang di trading cuma tetap sisa $500. Nah, kita diharapkan profitnya itu yang $100 kita tambahin untuk beli bot lagi gitu. Jadi dia nambah kapasitasnya. Jadi benar bisa untuk profit trading kita itu untuk nambah kapasitas bot. Tapi ada juga beberapa brand robot trading tertentu yang dia auto kompon terus-terusan tanpa minta bayaran ekstra gitu. Jadi tetap harus dilihat lagi brand masing-masing ya. Dia minimum deposit berapa, ketentuan compoundingnya berapa, robotnya punya kapasitas berapa gitu. Wow, gue dapat banyak banget sih hari ini kok. Jadi thank you banyak buat datang hari ini. Gue tahu lu lagi sibuk kan, lu senggangin hari ini, dan gue ini belajar banyak banget mengenai robot trading juga. Dan personally gue berpikir robot trading sebenarnya bukan hal yang baru sih, karena udah lama kan, udah dari tahun 2012, 2011 juga udah ada, cuma memang belum sehit sekarang gitu. Dan ya kayaknya gue kayak mau coba juga nih robot trading gitu ya. Mungkin
Nanti kita ngobrol lagi di belakang. Oke, siap. Oke. Yeah. Thank you Adrian, sama-sama. thank you penonton semuanya yang udah nonton di Insight Market. Jangan lupa follow kita di Instagram kita di @market.id dan juga nanti follow di YouTube kita dan subscribe juga di YouTube kita. Nanti biar ada next episode yang ngomongin everything about finance and business juga. Oke, thank you Adrian. Thank you semuanya. Bye bye.